A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi rakyat kita pada saat ini amat rapuh. Karena memang ruh dari agama ini tidak masuk ke dalam hati mereka. Tapi ingat, begitu ulama-ulama kita bersungguh-sungguh mensosialisasikan Islam yang begitu indah. Islam bukan hanya hafalan Al-Quran yang kita baca pada saat-saat bulan Ramadan, atau pada sholat kita membaca satu harinya katakan 100 ayat, bukan. Apa arti kita menghafal Al-Quran? Apa arti kita berjidat hitam, berjenggot panjang, berjubah? Apa artinya masjid ramai? Kalau nilai-nilai Islam kita tidak terapkan dalam kehidupan kita. Jadi sebetulnya yang salah kita yang selama ini mengajarkan Islam itu pertentangan, perselisihan dalam masalah-masalah kulit, sedangkan pokok agama tidak kita perhatikan. Padahal esensi daripada Islam itu penyerahan diri secara mutlak kepada Allah. Dan balasan dari penyerahan ini, Allah akan muliakan kita, majukan kita, dan angkat kehormatan kita. Oleh karena itu mari, bukan hanya generasi muda, ini yang tua-tua semua juga. Yang saat ini mungkin dalam keadaan lalai, yang saat ini dalam keadaan lupa, termasuk pejabat dan wakil rakyat, begitu ruh Islam masuk ke dalam hati mereka, mereka akan menjadi pahlawan-pahlawan dan pejuang-pejuang Islam. Cuma kesalahan kita selama ini, agama itu hanya sekedar apa? Pelengkap. Bukan menu utama, pelengkap. Acara-acara di pemerintahan, ada seremoni, ada peringatan maulid, peringatan hari-hari besar, kita datang untuk ceramah di sana, hanya sebagai pelengkap saja. Acara di istana juga demikian. Padahal ini merupakan firman yang datang dari Allah. Bukan firman seorang raja. Bukan firman seorang kepala negara. Firman yang datang dari Allah. Yang mengikat, yang wajib untuk kita ikuti. Kalau kita sudah memahami Islam seperti ini, baru pada saat itu kemenangan akan datang kepada kita semua. Oleh karena itu jangan berputus asa. Jangan berkeluh kesah. Mari kita bangun bersama. Mari kita perjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Pertama kita harus bebaskan diri kita dari penjajahan hawa nafsu. Kalau tidak, dengan mudah kita akan masuk dalam perangkap dan umpan-umpan yang mereka berikan. Jadi kita mulai dari diri kita. Dan kita berharap insya Allah dari keluarga kita, kita sama-sama berjuang. Begitu pula kepada pemimpin di atas, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan lain-lainnya. Kasihani rakyat. Perhatikan mereka, belai mereka, lindungi mereka. Dan perjuangkan kemerdekaan mereka, niscaya Anda akan mendapatkan kemuliaan dan Allah akan menepati janji-janjinya. Kalau tidak, hidup kita tinggal beberapa saat lagi. Pakaian yang indah akan digantikan dengan beberapa helai kain kafan. Setiap saat Allah kuasa untuk menghentikan jantung kita, walaupun kita masih muda. Obat-obatan tidak akan berguna pada saat itu. Maka mari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, demikian pula pejabat-pejabat yang lain, wakil-wakil rakyat, ingat. Maka marilah bersama-sama kita menjauhi kezaliman, memohon ampun kepada Allah, bertobat padanya, dan mari kita menyingsingkan lengan baju kita untuk berjuang memperbaiki kondisi bangsa kita yang terpuruk dengan penuh ketulusan dan hanya mengharapkan keridhaan Allah.